Ini tahapan langsung dimulai aja berarti ya. Ini tahapan selanjutnya di sini tadi kan Mas Fadil udah ngejelasin mengenai empathize. Nah, selanjutnya ini ada tahapan define sampai testing gitu. Nah, lanjut ke dari proses define sampai testing ini nantinya juga bakal ada beberapa case-case yang relate nih dengan teori-teori yang bakal ditampilin di slide-nya gitu. Oke, boleh di next aja, Kak. Nah, di sini pertama ada define yang how might we. Nah, kenapa sih kenapa kita melakukan ada how might we? Jadi kapan itu pertanyaan dimunculkan? Di sini mau kita bahas bareng-bareng nih. Jadi ketika ada workshop yang tadi udah disampaikan, nah itu fasenya salah satunya itu ada yang menghasilkan how might we. Nah, metode how might we ini di dalam design thinking bertujuan untuk mengeksplorasi ide dan juga solusi yang baru, yang kreatif, yang fresh gitu ya. Oleh karena itu, biasanya dalam fase ini sebelumnya kita perlu mendefinisikan sebuah problem statement yang ingin diselesaikan, atau ini juga bisa disebut sebagai point of view-nya. Mungkin boleh dilanjutkan. Nah, di sini ada how. How ini menunjukkan bagaimana kalau kita tuh belum memiliki jawabannya. Lalu kemudian bisa membantu untuk menjelajahi lebih banyak juga kemungkinan yang sudah kita pikirkan sebelumnya solusinya. Lalu kemudian di might-nya di sini menekankan bahwa respons kita ini mungkin hanya salah satu solusi, bukan satu-satunya solusi. Nah, selain itu di sini juga bisa di might-nya ini bertujuan untuk mengeksplorasi beberapa solusi yang mungkin dan tidak berakhir juga pada solusi pertama yang muncul di dalam pikiran kita nih. Gitu. Jadi bisa menghasilkan banyak ide-ide solusi yang lain. Nah, kalau we-nya itu merepresentasikan aspek dari kolaborasi kita. Tuh, boleh selanjutnya. Nah, di sini adalah point of view-nya, contoh sebelum kita masuk ke how might we-nya atau problem statement-nya. Di sini kebagi menjadi 3. Di sini ada pembagian dari user, need, dan juga insight-nya. User di sini adalah contohnya seorang mahasiswa baru nih dari luar kota. Untuk need-nya dia menginginkan untuk mendapatkan makanan dengan mudah. Lalu kemudian insight-nya yang kita sudah cari mungkin dari sesi interview sebelumnya, si usernya ini suka banget nih ceritanya makan, dan dia tuh bisa makan 3-4 kali sehari di luar jajan-jajan kayak jajan cilok atau batagor. Nah di sini kadang-kadang dia makan di kosannya, tapi lebih sering makan bareng teman-temannya nih di sekitar kosannya atau di sekitaran kampusnya. Nah dari problem statement yang udah kita bagi jadi 3 ini, kita bisa lebih mudah untuk membuat how might we-nya. Nah, kalau boleh lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, di sini kita udah dapet nih point of view-nya, yaitu ada seorang mahasiswa baru dari luar kota ini membutuhkan titik-titik-titik untuk mendapatkan makanan ini dengan mudah. Titik-titik-titik untuk dikonsumsi setiap harinya. Nah, bagaimana dari point of view atau problem statement ini kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan how might we-nya dulu untuk brainstorming, untuk dapetin nantinya ide-ide solusi-solusi yang mungkin bisa diberikan gitu. Nah dari point of view tersebut maka kita dapat mulai menyusun nih untuk how might we-nya yang memungkinkan. Yang pertama itu ada how might we recommends a place to eat for the user, merekomendasikan tempat makan untuk pengguna atau usernya. Lalu kemudian yang di sini usernya adalah mahasiswa baru yang tadi. Kemudian yang kedua itu how might we kita memberi informasi tentang tempat makan di sekitar kosan atau kampusnya. Lalu kemudian yang ketiga ini ada how might we mencari tempat makan untuk user yang tadi. Terus yang keempatnya how might we memberikan tips masak yang mudah dan juga praktis. Lalu kemudian ada juga yang terakhirnya adalah yang kelima, how might we memberikan informasi tentang penjual bahan makanan di sekitar kosannya atau di sekitaran kampus. Nah,
gimana sih caranya bisa dapetin how might we ini dari POV atau point of view atau problem statement yang tadi. Nah, di sini ada how might we hacks-nya. Mungkin di slide selanjutnya boleh. Nah, di sini ada beberapa tipsnya untuk membuat how might we-nya. Yang pertama itu, kita harus jelas dulu untuk visi dan tujuannya di dalam point of view yang tadi, atau pernyataan masalahnya itu harus clear dulu, harus well frame dulu nih, problem statement yang mau kita selesaiin itu apa, terus insight yang udah didapat dari interview tadi itu seperti apa, kayak gitu. Baru kita bisa lanjut ke pembuatan how might we-nya. Nah, yang kedua, bisa challenge diri kita sendiri untuk membuat 5-10 how might we dari pertanyaan yang ada di point of view-nya atau problem statement yang ada di point of view-nya gitu. Karena how might we ini nggak boleh terlalu luas, harus sesuai dengan koridor yang tadi kita udah buat di problem statement-nya itu, tapi juga nggak boleh terlalu sempit gitu. Jadi tetap bisa memungkinkan beberapa ide-ide itu yang dapat bermunculan nantinya ketika how might we itu dibentuk gitu. Lalu kemudian, nah sebelum kita brainstorm untuk solusinya, itu kita harus brainstorming dulu untuk how might we-nya itu sendiri. Apakah pertanyaan ini sudah bisa nantinya dijawab, maksudnya sudah bisa menghasilkan banyak ide kayak gitu, karena kan kita nggak boleh terlalu luas dan nggak boleh terlalu sempit juga. Jadi kita bisa brainstorm untuk pertanyaan how might we-nya dulu sebelum kita masuk ke solusinya. Nah, ini yang keempat nih. Di sini how might we-nya dari pertanyaan itu harus bisa mengenerate beberapa jawaban yang memungkinkan gitu. Jadi nggak hanya satu atau dua, tapi bisa misalkan idenya itu bisa muncul dari satu pertanyaan, dari satu how might we ini bisa 5 atau 10 kayak gitu. Nah, yang kelima ini yang poin pentingnya. Oke, yang kelima, yang poin pentingnya di sini adalah nggak terlalu luas dan juga nggak terlalu sempit, biar kita itu bisa tetap mengeksplorasikan ide-ide kita, ide-ide liar kita, ide-ide yang kreatif kayak gitu dari hasil how might we yang udah kita define sebelumnya gitu, berdasarkan problem statement-nya gitu. Oke, boleh dilanjut. Nah, setelah kita udah buat tadi how might we-nya, sebenarnya di real case-nya ini di sini udah masuk ke tahapan transisi dari UX researcher itu ke UI designer-nya. Jadi insight-insight apa yang didapat tadi setelah interview, lalu kemudian setelah kita susun problem statement-nya, kemudian sampai ke how might we-nya, lalu kemudian ada brainstorming untuk ideation-nya. Itu sebelum masuk ke tahapan selanjutnya ini, itu biasanya udah mulai transisi nih dari researcher ke desainernya. Nah, ini adalah mungkin salah satu dokumentasi kita waktu ngelakuin fun design thinking proses bareng seluruh tim dari cross functional yang ada di Telkom di divisi aku. Nah, di sini ada mulai dari product owner, researcher, developer, sampai yang mungkin ada quality assurance-nya dan yang lainnya itu ikut dalam fun design thinking prosesnya ini. Tujuannya ini supaya kita semua ini memiliki empati yang sama sih terhadap sesama role yang ada di dalam tim itu. Nah, balik lagi ke Crazy Eight ini efektif banget digunakan ketika awal proses untuk ideasi untuk menghasilkan banyak ide yang berbeda di dalam waktu yang singkat gitu. Jadi di sini sebenarnya untuk peralatannya untuk melakukan Crazy Eight ini cukup sederhana, yaitu hanya kertas sama spidol aja. Nah, ketika kita mungkin saat ini kan sedang ada pandemi nih, itu bisa juga tetap dilakuin si Crazy Eight ini, workshop kita ini tetap bisa jalan juga. Itu bisa pakai yang tools-tools yang ada kayak boardnya gitu, kayak tadi mungkin yang udah disampaikan sama Mas Fadil juga, Miro, atau mural juga bisa, untuk kita tetap bisa melakukan si Crazy Eight ini gitu. Nah, boleh dilanjutin.
Nah ini ketika di Crazy Egg ini kan memang setiap partisipan nantinya itu diberikan arahan dari, kalau yang tadi case-nya lanjut itu mungkin dari How Might We-nya itu bisa dibuat ideation-nya itu menggunakan Crazy Egg ini. Nah jadi nanti ketika udah disiapkan kertas untuk partisipannya atau board gitu kalau misalkan secara virtual, nah itu nantinya dibagi, kertas itu, board itu dibagi menjadi 8 panel yang diberikan ke masing-masing partisipan. Nah nanti diberikan waktu juga, total waktunya untuk menggambar ke-8 sketsa itu, menggambar ke-8 ide itu sekitar 40-60 detik untuk setiap panelnya. Mungkin maksimal untuk setiap untuk ke-8-nya itu 5-8 menit. Nah, di Crazy Egg ini adanya batasan waktu ini yang akhirnya membuat si partisipan ini pasti nggak mungkin mau menyia-nyiakan ide-ide yang benar-benar terlintas di pikiran mereka gitu kan. Jadi sebenarnya yang paling mempengaruhi brainstorm untuk ideation di sini adalah proses berpikir dari si partisipan itu sendiri. Ya salah satunya itu mungkin the power of kepepetnya itu, karena ini akan merangsang si otak untuk menghasilkan lebih banyak lagi ide kreatif dengan cepat gitu. Nah, mungkin boleh dilanjutin lagi. Nah, di sini ada hasil dari contoh hasil dari tahapan di proses Crazy Egg-nya tadi. Kan tadi kita udah buat How Might We-nya, lalu kemudian kita berikan ke tim gitu untuk gimana sih cara mensolusikan, ada ide-ide nggak dari How Might We yang udah kita pilih nih salah satu misalnya. Nah dari situ dibuatlah Crazy Egg-nya. Nah masing-masing anggota di dalam tim itu membuat nih gambar dari 8 panel yang udah disediain. Nah setelah hasilnya jadi, setelah mereka menuangkan ide-ide mereka, kemudian di pitching. Jadi ada sesi pitching ketika ide tersebut sudah digambarkan nih. Nah ketika sesi pitchingnya ini perlu ditanamkan mindsetnya itu bahwa ide kita adalah ide yang terbaik dari yang paling baik gitu, best of the bestnya gitulah. Jadi pede aja gitu untuk menampilkan ide-ide yang udah kita tuangkin tadi di sesi ideatnya. Nah setelah udah selesai pitching, itu masuk ke tahapan reduce, di mana beberapa ide yang mungkin memiliki kemiripan itu akan dieliminasi. Nah setelah itu ada voting. Nah di voting ini kita di dalam tim ini berhak melakukan vote terhadap ide mana yang terbaik. Jadi kita pilih beberapa ide dari yang sudah tadi di reduce, mungkin yang sama idenya itu ada berulang kayak gitu, itu di reduce dan juga di voting nih terakhir. Jadi ketika sudah di reduce, udah muncul kan mungkin top 5-nya dari idenya itu, kemudian di voting dipilih ide mana nih yang bakal visible untuk dijalankan gitu. Nah mungkin selanjutnya, di sini selanjutnya ketika udah dapet 1 atau 2 ide yang terbaik kayak gitu yang tadi dari Crazy Egg-nya, itu kita buatkan prototype-nya. Nah setelah menghasilkan ide-ide yang menggunakan Crazy Egg tadi, prototyping-nya ini bisa dibuat low fi-nya atau low fidelity-nya dalam bentuk wireframe. Nah sebelum kita membahas low fidelity-nya, sebenarnya tahapan design thinking pada prototype ini tidak hanya dapat merancang gambaran kasar dari sebuah interface aplikasi, namun bisa juga menghasilkan kebijakan atau proses bisnis baru. Jadi case-nya kalau kami di Telkom ini pernah juga menggunakan design thinking ini, output-nya atau deliverables-nya itu tidak hanya desain dari produk digital, tetapi juga dari sisi kebijakan atau proses bisnis yang baru gitu. Jadi kita brainstorm bareng bersama dengan user.
User itu bisa dari eksternal, bisa dari internal kita, atau bisa dari stakeholder juga. Nah, di sini misalkan ada kebutuhan untuk tindak lanjut mengenai kebijakan yang sudah mendekati obsolete, kayak gitu, kita juga bisa menggunakan design thinking proses ini. Nah, tapi di sini untuk contohnya sendiri, saya menggunakan wireframe aja untuk low fidelity desainnya. Nah, wireframe di sini adalah kerangka kasarnya dari sebuah halaman atau layer interface yang nantinya kita dan tim akan bangun bersama. Nah, di wireframe ini biasanya digunakan untuk mengatur tata letak, navigasi, dan juga mengatur kontennya. Nah, wireframe ini biasanya dibuat dalam hitam dan putih. Nah, hal ini dilakukan agar tidak terjadi banyaknya pengambilan keputusan. Jadi kalau dari sisi warna maupun estetika lainnya itu lebih ke nantinya ketika di tahapan high fidelity-nya. Ketika di wireframe-nya itu lebih fokus untuk ke isi dari konten yang akan di-deliver-nya. Dan ini biasanya dilakukan oleh UX designer atau UI designer-nya. Nah, biasanya nih dari hasil tahapan wireframe yang udah dibuat ini, kita bakal konsep testingin dulu ke user aslinya untuk mendapatkan feedback terkait konten yang ada di dalamnya itu udah sesuai atau belum dengan mereka. Nah, selanjutnya nih, untuk mungkin boleh di slide selanjutnya. Nah, ini tadi mungkin sedikit definisi dari si wireframe-nya itu sendiri yang tadi udah aku sampein. Mungkin boleh lanjutnya lagi. Nah, ini yang tadi mungkin ada gambarnya sebelahnya itu berbeda dari wireframe ini, high fidelity mockup ini lebih menyampaikan ke aspek di desain visualnya, termasuk dari segi gambar, warna, pixel perfectnya mungkin, dan juga tipografinya. Dan nantinya high fidelity ini dibuatkan mockupnya yang akan memberikan lebih detail, gambaran lebih detail lagi mengenai deskripsi sebelum produk ini dibuat, kayak gitu. Lebih ke flow-nya nanti seperti apa, kayak gitu. Lalu kemudian, dan high fidelity mockup inilah yang kemudian nanti biasanya itu akan kita lakukan dari UX researcher itu akan ngelakuin uji coba lagi ke real usernya. Nah, di sini udah masuk sebenarnya ke tahapan tes atau pengujiannya. Jadi dari merancang low fidelity-nya, lalu kemudian kita bisa balik ke user lagi untuk konsep testingnya sebelum dibuat ke high fidelity-nya. Itu setelah high fidelity itu udah dibuat dari berdasarkan hasil refinement sebelumnya, wireframe yang sebelumnya. Nah, ini masuk tahapan selanjutnya adalah tahapan pengujian. Boleh ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada tahapan testing atau pengujiannya. Salah satunya adalah usability testing. Nah, ini umum banget dilakukan untuk usability testing ini terhadap produk digital yang sebelum di-develop, sebelum diberikan ke user kita yang aslinya, kayak gitu. Nah, tujuan utamanya tentu untuk mendapatkan feedback langsung dari user yang aslinya. Nah, kita di sini menggunakan partisipan yang memang kalau kami sendiri karena kita membangun produk untuk internal di Telkom seperti itu, jadi memang beberapa real usernya gitu yang kita gunakan sebagai partisipannya. Mungkin berbeda kalau misalkan kita yang di B2C, kalau kita di B2B itu memang dari karyawan-karyawan yang internalnya yang kita rekrut menjadi partisipan. Nah, tapi kan itu rekrutmen partisipannya itu ada kriterianya lagi gitu. Mungkin dari segi usianya kita harus bisa mencakup dari karyawan yang junior, dari karyawan yang senior, lalu kemudian pengalaman, maksudnya junior dan senior itu mungkin dari sisi pengalaman juga, selain dari sisi usia kayak gitu. Terus kemudian dari sisi jabatannya juga itu berpengaruh menjadi salah satu untuk kandidat partisipan itu sendiri gitu. Nah, untuk di usability testing ini
Ada dua, pertama ada in-person testing sama remote moderated. Nah, di sini kalau sebelumnya memang kita UT itu langsung aja gitu datengin ke usernya, minta waktu, scheduling dulu sih sebelumnya, planning UT-nya kayak gimana. Terus kita udah dapat nih partisipannya siapa aja, calon-calon partisipan kita siapa aja. Terus kemudian kita setting waktu sama mereka bisanya kapan. Terus kita jadwalin. Setelah kita jadwalin, biasanya kita pakai Google Calendar untuk mengingatkan mereka kembali kalau bakal ada UT di hari ini, misalkan di pagi ini kayak gitu. Terus kita ingatin lagi 1 jam sebelum UT itu berlangsung. Lalu kemudian ketika kita, nah ini kalau in-person testing ini kita langsung datang ke, biasanya kita datengin ke ruangan mereka langsung gitu. Jadi mereka lebih nyaman memang untuk UT itu di tempat mereka. Ya udah kita datengin, terus kita lakuin UT. Kalau yang di remote moderate ini sebenarnya ini karena kemarin memang kita gak bisa langsung datengin ke usernya, tapi memang ada kebutuhan untuk pengujian dari fitur baru kita. Makanya kita melakukan remote moderated ini atau remote usability testing. Nah, di sini kalau tools-nya sendiri waktu remote usability testing ini kami pakainya Lookback gitu. Jadi nanti mungkin di slide selanjutnya bakal ada penjelasannya lebih lanjut. Nah, tapi kalau di proses ini nih biasanya melibatkan kegiatan untuk mengamati user. Jadi ketika mereka berusaha untuk menyelesaikan task yang diberikan, kita nih hanya diam dan mengobservasi mereka. Tapi sebelumnya kita udah memberikan tasknya dulu gitu. Nah, pengujian ini sering dilakukan berulang kali nih ketika pengembangan produk itu dari awal sebelum produk itu di develop sampai dengan produk itu sudah rilis atau sedang dilakukan evaluasi atau jika ada penambahan fitur barunya gitu. Nah, mungkin boleh selanjutnya. Nah, di sini ini ada usability testing plan canvas. Nah, kita biasanya gunain ini sih sebelum ngelakuin usability testing. Jadi plannya itu kita masukin semua ke sini. Nah, di sini kan dibagi ada untuk yang di sebelah kiri atas itu ada product under test. Jadi ini diisikan produk apa saja yang bakal kita testing, kita lakukan pengujian di sesi usability testing ini. Untuk produknya apa, lalu kemudian fiturnya apa, diisikan ke dalam produk under test ini. Kemudian ada test objektif. Nah, itu goals dari pengujian ini seperti apa, itu kita jabarkan, kita tuliskan ke dalam tes objektif ini. Lalu kemudian ada partisipan. Nah, ini partisipan yang sudah kita kumpulkan itu kita tuliskan kembali di sini di usability test plan ini. Nah, kemudian sebelum UT ini kan kita pasti menyiapkan beberapa task dan juga skenario. Nah, itu juga tasknya itu bisa dimasukkan juga ke dalam usability test plan ini di kanvasnya kita ini. Nah, dijabarin nih semuanya tas-tas yang harus dilakukan oleh si partisipan. Nah, untuk skenarionya sendiri itu kita buat benar-benar berdasarkan keseharian mereka. Jadi kita kan sebelumnya udah ngelakuin observe mungkin ke partisipannya, terus udah interview juga, terus kemudian udah melakukan empati lah terhadap user kita. Nah, di situ kita bisa tahu nih keseharian mereka itu seperti apa. Nah, bisa balik lagi juga ke personanya mereka itu kayak gimana. Itu bisa kita masukin juga untuk skenarionya. Lalu kemudian tas-tas apa saja yang mereka harus lakukan itu kita tuliskan juga di sini. Nah, kalau untuk responsibilities-nya sendiri, ini siapa aja sih yang bakal terlibat di dalam usability testing ini? Biasanya sih diisi nama fasilitator sama observernya itu siapa gitu. Nah, kalau business case-nya sendiri, ini adalah mungkin lebih ke latar belakang kenapa dilakukan pengujian ini sama kayak
manfaatnya tuh dari segi bisnisnya tuh gimana gitu. Terus apa sih resikonya ketika memang kita setelah melakukan si pengujian ini gitu. Terus kemudian ada equipmentnya ini alat-alat apa aja yang kita gunakan, tools-tools apa aja yang kita gunakan selama proses usability testing. Ini bisa ada alat perekam. Biasa kan kita kalau researcher itu pasti dilengkapi sama note itu udah pasti, catatan, buku catatan itu udah pasti. Kemudian ada pulpen, terus kayak ada alat perekam. Jadi kayak terus mungkin tools lainnya kayak kalau misalkan kita ngelakuin remote testing itu kemarin ada tools dari Lookback-nya. Kalau kita langsung biasanya kita dari observer sama fasilitator itu, si observernya ini bawa laptop, terus kemudian nyambungin laptopnya itu ke device yang lagi dipakai sama partisipannya itu yang untuk testing, itu pakai visor juga untuk ngelihat langsung nih apa aja yang diklik sama si usernya juga gitu. Itu bisa juga, atau observe langsung juga bisa ketika kan kita bisa lihat emotionnya dia ketika mengerjakan tasnya itu seperti apa, raut wajahnya itu kesulitan atau kayak gimana. Oh, yang paling penting juga ketika usability testing ini kita juga harus pastikan kalau si partisipannya itu think aloud. Jadi kayak kalau mereka ada kesulitan atau apa, itu kita kasih tahu disclaimer sebelumnya di depan bahwa nantinya partisipan itu harus menyampaikan apapun yang ada di dalam benak mereka. Jadi kayak kalau mereka merasa kesulitan atau mereka merasa nggak nemu-nemu nih ada buttonnya di mana kayak gitu, nah itu kita sampaikan ke mereka bahwa mereka tuh harus ngomong aja gitu. Pokoknya yang rame aja nggak apa-apa kayak gitu. Dan kita juga kasih disclaimer juga bahwa ketika usability testing ini dilakukan, itu kita sebagai fasilitator atau moderator itu nggak bisa langsung jawab pertanyaan mereka. Nah, pasti kan mereka menghadapi beberapa kesulitan nih ketika mengerjakan tasnya. Nah, di situ kita nggak boleh sama sekali sebagai fasilitator atau moderator itu kita nggak boleh sama sekali memberikan jawaban ataupun memberikan gesture tubuh yang kayak mengangguk atau apa gitu ketika user itu menanyakan sesuatu ke kita gitu. Jadi kita nggak boleh menginterupsi sama sekali tas yang sedang dikerjakan oleh si usernya gitu. Jadi kita memang lebih banyak diam dan itu harus kasih tahu duluan di awal gitu ke partisipannya. Takutnya partisipannya nanti baper ya kan kalau mereka nanya terus kita nggak jawab gitu kan. Takutnya mereka kok nggak dijawab sih pertanyaanku gitu kan. Jadi kita udah kasih disclaimer dulu sebelumnya di awal bahwa usability testing ini kita nggak bisa menjawab langsung pertanyaan mereka, tapi nantinya akan ada sesi diskusi setelah pengujian aplikasinya ini berlangsung, setelah selesai maksudnya, setelah selesai. Nah, sebelumnya juga dikasih tahu juga bahwa yang dilakukan pengujian di sini murni adalah aplikasinya, bukan partisipannya. Jadi kita pernah nemuin juga ada partisipan yang memang dia udah lebih senior kayak gitu kan, jadi mungkin mereka agak kurang familiar dengan mungkin aplikasi baru kayak gitu, harus belajar lagi gitu kan. Nah, mereka tuh rata-rata takut untuk nyobain gitu, padahal tujuan dari pengujian aplikasi ini kan mereka bisa mengeksplor, maksudnya kita bisa melihat mereka tuh sejauh mana mereka mengeksplorasi aplikasi kita berdasarkan tas yang diberikan, apakah bisa lancar, berjalan dengan sukses, atau mereka tuh kayak buka apa dulu, misalkan sebelum ke tasnya itu mereka muter-muter dulu nih kemana kayak gitu. Nah, kebanyakan untuk partisipan yang lebih senior itu mereka lebih takut untuk mencoba sih, jadi kayak lebih banyak nanya jadinya gitu kan. Padahal ini nggak masalah juga kalau mereka memang mengeksplorasi si aplikasi kita gitu. Jadi perlu ditekankan juga bahwa yang diuji itu memang aplikasinya, bukan usernya gitu. Jadi takutnya kan mereka merasa aku nih kok nggak bisa ya gini doang gitu. Takutnya mereka ada pikiran kayak gitu, padahal sebenarnya
itu kan balik lagi kita yang mau diuji memang aplikasinya gitu, memang udah sesuai atau belum, maksudnya udah mudah atau belum untuk digunakan gitu. Nah, setelah itu di sini ada kalau location and dates-nya ya lokasi dan juga tanggal di mana usability test itu berlangsung gitu. Nah, kalau untuk prosedurnya sendiri kita kasih time frame juga di sini. Untuk yang stage pertama biasanya kita tulisinnya itu welcome. Jadi welcome itu 5 menit ya. Mungkin kalau kita lebih ke menjelaskan dulu sih fitur apa yang sedang memang kita mau ujikan, lalu kemudian kayak gimana latar belakang si fiturnya ini, terus untuk ke proses bisnis nyambungnya kemana, karena kita lebih ke user internal, jadi kita jelaskan juga untuk positioningnya fitur baru kita ini, itu akan mempengaruhi ke bagian proses bisnis yang sebelah mana gitu. Lalu kemudian briefing. Nah, di briefing ini 5-10 menit, ini yang di stage keduanya, itu termasuk tadi disclaimer yang tadi kita sampaikan, harus kita sampaikan sebelumnya ke partisipan kita, bahwa mereka juga harus jujur dalam, misalkan mereka nggak nemu buttonnya, tapi kayak kadang kan ada yang bingung tapi diem aja gitu. Nah, itu kita bisa meminta mereka untuk sampaikan aja, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Bu, kayak gitu kan. Kesulitannya di mana, itu biar kita lebih tahu aja ketika mereka menghadapi aplikasi kita itu seperti apa. Nah, tapi banyak juga sih yang kadang, oh enggak saya tahu gitu kan, tapi padahal mukanya bingung gitu kan. Nah, itu sih yang sebenarnya kita harus bisa lihat juga ekspresi mereka ketika menyelesaikan task ini seperti apa. Kadang mungkin bilangnya gampang atau bilangnya oh ya mudah, tapi kenyataannya pada saat kita observe nih, lihat ke layarnya, itu mereka nggak kemana-mana gitu, jadi kayak cuman bolak-balik ke halaman itu aja kayak gitu. Jadi itu juga yang bisa kita jadikan findings juga sih selama usability testing itu berlanjut gitu, bisa kita kumpulin juga hal-hal yang kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada setelah tadi welcome, terus ada briefing, kemudian ada tes tasknya. Tes tasknya itu ya kita sampaikan skenarionya itu seperti apa, kondisinya seperti apa, lalu kemudian kita berikan tasknya kepada mereka untuk mereka selesaikan gitu. Jadi biasanya tasknya itu kita kasih waktu. Jadi, nah sebelum kita melakukan UT, sebenarnya itu penting banget kita untuk melakukan pre-UT. Jadi kita pastiin semuanya itu berjalan dengan lancar gitu semuanya. Baru kita adain UT-nya. Nah, itu juga berpengaruh untuk bisa kita lihat time frame-nya itu sendiri. Jadi kayak untuk menyelesaikan satu task ini, kira-kira normalnya itu berapa menit gitu. Nah, itu kita sampein juga, kita tulisin juga di sini di tes tasknya sebagai apa ya, sukses indikatornya juga gitu. Nah, kemudian setelah tes tasknya itu bisa jadi 10-30 menit, tergantung fitur sebesar apa fitur yang sedang kita lakukan pengujian kayak gitu, dan sebanyak apa task yang dilakukan oleh si partisipannya gitu. Nah, setelah tes tasknya itu ada kuesioner. Kita biasanya nanyain seberapa mudah sih tadi partisipan itu menyelesaikan tasknya. Itu biasanya di range 1-5. Nah, setelah itu kita ada juga post tasknya, post task questionnaire-nya. Di situ ada pertanyaan untuk menilai keseluruhan produknya itu seperti apa. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu ada interview. Jadi biasanya kalau kita di sini itu kan usability itu kan kebaginya bisa jadi ada 2 ya. Mungkin nanti yang aku jelasin lagi juga. Nah, di sini kalau sesi interview ini lebih untuk mendalami lagi sih,
ketika tadi itu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari partisipannya, itu bisa kita coba bantu jawab setelah sesi pengujian itu selesai gitu. Jadi biasanya kita kasih waktu 30 menit sih untuk interview bareng sama si partisipannya setelah mereka menyelesaikan tasnya gitu. Karena pasti mereka banyak ada pertanyaan juga kan dari pengujian yang tadi itu, kayak yang Mbak tadi saya nggak nemu nih di sini, ini sebenarnya di mana ya gitu. Mungkin kita bisa coba bantu jawab juga ke mereka gitu. Nah setelah itu selanjutnya ya udah closing gitu. Nah setelah udah closing, kita ya biasanya kasih souvenir sih untuk ke si partisipannya. Nah boleh lanjut selanjutnya. Nah, di sini ada 3 elemen yang mendasar sih dalam kegiatan usability testing ini menurut Nielsen Norman Group. Nah, ada pertama ini fasilitator, itu yang tadi fasilitator atau moderator. Nah, fasilitator ini yang biasanya akan memandu si partisipan selama proses pengujian itu berlangsung. Nah, fasilitator ini juga yang memberikan tasnya dan membacakan skenario-nya itu seperti apa ke partisipan, dan biasanya juga melakukan observasi dan juga melakukan sesi interview setelah pengujian itu selesai. Nah, untuk elemen yang kedua di sini ada task. Nah, di task ini dibuatnya itu berdasarkan realita dari aktivitas yang mungkin benar-benar dilakukan di kehidupan nyata ini oleh si partisipannya gitu. Pokoknya yang harus benar-benar relate ketika dia itu di kehidupan nyata dia menggunakan aplikasinya ini itu seperti apa. Nah, buat tasnya ini, buat skenario dan tasnya ini juga bisa disesuaikan dengan keseharian si partisipannya itu sendiri. Nah, terakhir, ini adalah partisipannya. Nah, di sini mereka ini adalah user yang realnya, yang menggunakan produk atau jasa yang sedang kita lakukan pengujian saat ini, gitu. Nah, mungkin boleh selanjutnya. Nah, di sini kenapa sih kita harus melakukan usability testing? Nah, ini di sini menurut Nielsen Norman, ada di dalam artikelnya itu beliau menyebutkan bahwa ada 3 alasan utama kenapa kita harus melakukan usability testing. Nah, di sini pertama, kita dapat mengungkap permasalahan. Nah, mungkin permasalahan yang selama ini belum muncul nih ke permukaan itu diharapkan dapat terekspos juga setelah dilakukan usability testing ini, gitu. Jadi mungkin kalau sebelumnya, kita kan bukan user gitu. Jadi ketika kita buat satu produk digital, kita akan lebih baik memang kita mengujinya langsung ke user yang menggunakan gitu. Sudah sesuai atau belum, sudah mudah digunakan atau belum. Nah, dari situ kita lihat apakah ada problem-problem yang muncul gitu dari sesi mungkin setelah pengujian itu berakhir gitu. Lalu kemudian yang kedua, di sini bisa menemukan peluang baru. Peluang di sini maknanya sebenarnya luas, bisa jadi dari sisi bisnisnya ataupun dari sisi produk kitanya gitu. Nah, yang ketiga ini learn about users. Nah, di sini penting banget bahwa kita setelah melakukan usability testing ini, kita tuh bisa jadi lebih memahami lagi si user kita itu seperti apa ketika memang berhadapan dengan produk yang kita bangun kayak gitu. Nah, di sebelahnya ini, nah di sini sebenarnya sih usability testing itu kan ada 2 pembagian, yaitu ada kualitatif usability testing dan juga ada kuantitatifnya. Nah, kalau kualitatifnya itu lebih fokusnya pada pengumpulan insight, terus findings dan juga pattern tentang bagaimana ketika user itu menggunakan produk atau suatu layanan. Nah, untuk usability testing kualitatif ini adalah yang terbaik untuk menemukan masalah-masalah dalam keseharian user dalam pengalaman mereka sehari-hari menggunakan aplikasinya ini.
Sedangkan untuk usability testing yang kuantitatifnya ini lebih berfokusnya kepada untuk pengumpulan matriksnya yang menggambarkan pengalaman dari sisi usernya. Nah, 2 matriks yang paling sering dikumpulkan dalam sesi pengujian atau usability testing ini, pertama itu adalah keberhasilan dari tasknya tersebut dan juga waktu penyelesaian tasknya. Jadi nggak menutup kemungkinan sebenarnya tasknya itu berhasil dilakukan oleh user, tapi waktu pengerjaannya itu dia lebih melebihi dari waktu yang udah kita targetin sebelumnya gitu. Bukan kita targetin juga, kayak waktu yang sebelumnya kita udah state di awal kalau misalkan menyelesaikan fitur ini misalkan butuh waktu 2 menit kayak gitu, ternyata user itu ngerjainnya itu 5 menit gitu kan. Nah, itu bisa kita evaluasi juga tuh, dari situ kan ada hasil observasinya juga. Kita lihat user tuh ngapain aja sih selama 3 menitnya itu gitu. Padahal sebenarnya fitur itu bisa dilakuin 2 menit aja gitu. Nah, 3 menitnya itu yang kita evaluasi juga, terus kemudian kita lihat juga, kita cari juga dari sisi insight-nya juga bisa. Itu mereka ngapain sih sebenarnya dalam waktu yang 3 menit itu, apakah dari sisi kitanya yang memang di aplikasinya itu memang masih belum mudah untuk digunakan ke usernya atau kayak gimana. Nah, itu kita catat juga beberapa, misalkan sebenarnya ada tasknya itu, ada kemungkinan task itu berhasil dan juga ada task itu nggak berhasil, atau juga berhasil tapi nggak langsung berhasil gitu. Jadi kayak mereka tuh nyelesain apa dulu, terus balik lagi ke tasknya gitu. Itu ada juga kayak gitu. Nah, dari situ juga kita bisa lihat nih si usernya itu ketika menggunakan aplikasinya itu berarti hambatannya ada di mana kayak gitu nantinya. Nah, itu yang mau kita kita nggak mau itu terjadi, makanya ketika setelah kita lakuin usability testing, kita lakukan evaluasi di arah situ. Nah, di sini ada top tipsnya juga nih untuk yang harus diperhatikan. Pertama itu, untuk merekrut atau memilih partisipannya itu harus yang mendekati user aslinya atau benar-benar orang-orang yang mengerjakan task tersebut di kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian yang kedua ini ada kita gunain 5-8 partisipan untuk kualitatif usability testingnya, karena kan tadi kita kalau untuk kualitatif usability testing itu kan kita mau cari patternnya juga. Nah, itu dibutuhin 5-8 partisipannya juga untuk kita bisa tahu nih kira-kira patternnya itu seperti apa ketika user menggunakan aplikasi kita. Nah, selanjutnya itu kita harus menghindari untuk mempengaruhi si partisipan dalam mengambil keputusan atau apapun lah dalam tahapan usability testingnya. Ini yang kayak tadi disclaimer yang udah kita sampaikan juga di awal ke partisipannya. Dan kita juga gesture tubuh kita juga nggak boleh kayak menandakan ketika mereka tanya terus kita iyain gitu, walaupun kita nggak ngomong iya tapi kita ada body language kita yang menyatakan bahwa iya gitu, itu aja. Padahal sebenarnya dalam hati kita udah tahu nih harusnya yang dia lakuin tuh nggak kayak gini, tapi itu kita harus bisa tahan. Kita nggak boleh ngasih clue, kita nggak boleh ngasih tahu mereka apa yang mereka harus lakuin. Jadi benar-benar natural, itu harus mereka kerjain sendiri walaupun task itu nggak berhasil nantinya. Nah, itu yang bisa jadi bahan evaluasi kita gitu terhadap aplikasi tersebut, aplikasi yang kita uji gitu kan. Nah, terus di sini mungkin ini mendasar banget, kita nggak boleh nanyain pertanyaan yang leading question. Jadi kita harus nanyain itu yang secara netral, secara natural aja. Nggak boleh menanyakan pertanyaan yang menghasilkan jawabannya itu ya atau tidak. Nah, itu terlalu sempit, jadi kita nggak boleh. Jadi kita harus open-ended question. Jadi kalau
Jadi hindari pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya adalah iya ataupun tidak gitu. Nah, kemudian di sini mungkin oh ya, kalau misalkan kita kan tadi ada beberapa indikator kesuksesannya juga kan ya, antara dia sukses, direct success, indirect success, ataupun failed gitu. Nah, di situ juga kita perlu perhatiin juga obstacle yang dihadapi oleh si partisipannya gitu. Nggak hanya kita lihat, oh udah berhasil nih. Nah, tapi sebelum dia berhasil itu, apakah memang nggak ada hambatan sama sekali, ataukah ketika berhasil tapi itu ada beberapa hambatan gitu, misalkan. Nah, ini ada case juga kemarin tuh ketika kami melakukan usability testing, itu tasknya itu lumayan besar, jadi yang dilakukan user itu lumayan panjang, dan di situ ada satu subtask itu yang menjadi hambatan utama dari beberapa partisipannya gitu. Nah, itu yang sebenarnya task yang kita berikan itu berhasil dilakukan oleh si partisipannya. Nah, tapi ada satu part kecil yang mereka itu terlewat gitu. Misalkan nih untuk mengisikan form gitu. Nah, ada form di situ yang mungkin ada yang mandatory dan nggak mandatory gitu. Nah, ketika mereka di tasknya itu diminta untuk menginputkan form atau field isian yang mandatory, yang tidak mandatory. Nah, itu mereka ada miss di situ. Nah, itu kan bisa jadi salah satu obstacle-nya. Apakah field yang kita tampilkan itu sudah bisa dibaca dengan jelas atau bisa dipahami dengan jelas oleh pengguna atau belum gitu. Dan ternyata, nah kita juga perlu pentingnya banyak partisipan yang terlibat di dalam UT ini juga untuk mengambil kesimpulan setelahnya gitu. Jadi kayak di sini nggak cuma satu ternyata partisipan yang merasa di bagian itu adalah hambatannya gitu. Ternyata dari beberapa partisipan lainnya juga obstacle-nya ada di bagian itu. Nah, padahal mereka berhasil menyelesaikan tasknya itu gitu. Jadi itu sih yang perlu diperhatikan juga ketika memang dilakukan usability testing. Ketika tasknya itu lumayan besar, padahal dia ada di dalam satu proses itu, mungkin dari hal-hal terkecil, hambatan-hambatan kecilnya itu juga bisa jadi bahan pertimbangan kita untuk melakukan refinement atau refinement di desain kita gitu. Nah, selanjutnya itu mungkin boleh slide berikutnya. Nah, ini oke. Waktunya udah habis sebenarnya. Nah, tapi ini terakhir sih udah aku sampein juga, mungkin ada capture, evaluate, sama execute. Nah, di sini kita catch semua findingnya, kita analyze, terus fokus ke major obstacle-nya itu seperti apa, baru kemudian kita lakukan plan untuk refinement-nya. Kemudian baru kita eksekusi si plan untuk refinement-nya itu sendiri. Boleh di slide selanjutnya, ini udah selesai semua juga sih. Oke, terima kasih. Mungkin boleh dikembalikan ke moderator untuk Mas Oktav.